Halo semuanya. Kembali lagi bersama kami Nurrahman 70. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang berjudul Said bin Mu'adz, sahabat yang menggetarkan arsy Tuhan. Sebelum video dimulai, alangkah baiknya berlangganan terlebih dahulu, yakni dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar mendapatkan pemberitahuan dan mengkonsumsi materi yang bermanfaat dan video yang update dan menarik. Terima kasih. Yazid menjawab, aku sudah berbicara dengan dua orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua, lalu keduanya berkata, kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai. Aku sudah diberitahu bahwa Bani Haritsah sudah menemui As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu. Mendengar hal itu, Said bangkit dengan marah, mengambil tombaknya lalu menghampiri As'ad bin Zurarah dan Mus'ab. Namun, tatkala Said melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Yazid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut Said berdiri di hadapan mereka berdua. Lalu berkata kepada As'ad bin Zurarah, demi Allah wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai. Mus'ab berkata kepada Said, bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai. Engkau cukup adil, kata Said, sembari menancapkan tombaknya, dan duduk bersama keduanya. Lalu Mus'ab menjelaskan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran dari permulaan surat Az-Zuhruf. Kemudian Said bertanya, apa yang kalian lakukan tatkala dahulu kalian masuk Islam? Hendaklah engkau mandi, bersuci dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar, jawab Mus'ab. Maka Said segera mandi dan bersyahadat, kemudian sholat 2 rakaat. Ia memungut tombaknya, lalu kembali menuju Balairung, yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, wahai Bani Abdul Ashal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami dan orang yang paling kami percaya. Said melanjutkan, tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum sampai petang hari, tak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan di Bani Abdul Ashal melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah. Sesudah itu, jalan hidup Sa'ad berubah. Mengabdi dan berjuang untuk Islam adalah pilihannya. Dalam waktu yang singkat ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Saat Rasulullah SAW harus perang di Badar, Sa'ad yang mewakili orang-orang Ansar memberikan sikap dan dukungan yang tegas. Pada perang Uhud yang bergejolak, Sa'ad menjadi tameng Rasulullah, tegak berdiri di sisi beliau. Di Handak, ia turut mempertahankan Madinah mati-matian. Ia terluka terkena panah Hibban bin Qais al-Arakah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merawat Sa'ad di kemah Rufaidah agar memudahkan beliau untuk menjenguknya. Pada saat itu Madinah dikepung dan tiba-tiba orang-orang Yahudi dari kaum Bani Quraizah berkhianat. Mereka turut bersekutu dengan Quraisy, padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Setelah kemenangan di Perang Handak, Rasulullah langsung mengadakan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraizah yang telah berkhianat. Setelah 25 hari, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraizah menyerah. Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya sendiri. Maka Sa'ad bin Mu'adz yang disepakati dan Rasulullah menyetujui. Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburuk, Sa'ad berdoa, ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku, sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraizah. Sa'ad bersikap tegas, ia memutuskan. Hukumannya adalah para laki-laki dewasa dibunuh, para wanita dijadikan tahanan dan harta mereka dibagi rata. Rasulullah bersabda,
sesungguhnya engkau telah menghukumi dengan apa yang ada di atas langit. Sesudah itu, hari-hari Sa'ad adalah penantian menuju keabadian. Ia memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesyahidan. Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah. Beliau berdoa untuk Sa'ad, "Ya Allah, sesungguhnya saat ini telah berjuang di jalan-Mu, maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya." Saat ingin hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah yang mulia. Ia pun mengucap salam, "Assalamualaikum, ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya mengakui bahwa Anda adalah Rasulullah." Rasulullah memandang wajah Sa'ad lalu berkata, "Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr." Dan Sa'ad pun pergi menuju keabadian, menghadap Ilahi. Orang-orang berduka cita dan berkabung. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, kematian Sa'ad telah membuat aris Allah terguncang." Dalam Usaid menjawab, "Aku sudah berbicara dengan dua orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua." Lalu keduanya berkata, "Kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai. Aku sudah diberitahu bahwa Bani Haritsah sudah menemui Asad bin Zurarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu." Mendengar hal itu, Sa'ad bangkit dengan marah, mengambil tombaknya lalu menghampiri Asad bin Zurarah dan Musab. Namun, tatkala Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua, lalu berkata kepada Asad bin Zurarah, "Demi Allah wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai." Musab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai." "Engkau cukup adil," kata Sa'ad, sembari menancapkan tombaknya, dan duduk bersama keduanya. Lalu Musab menjelaskan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran dari permulaan surat Az-Zukhruf. Kemudian Sa'ad bertanya, "Apa yang kalian lakukan tatkala dahulu kalian masuk Islam?" "Hendaklah engkau mandi, bersuci dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar," jawab Musab. Maka Sa'ad segera mandi dan bersyahadat, kemudian salat 2 rakaat. Ia memungut tombaknya, lalu kembali menuju Balairung, yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, "Wahai Bani Abdul Asyal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami dan orang yang paling kami percaya." Saat melanjutkan, "Tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum sampai petang hari, tak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan di Bani Abdul Asyal melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah." Sesudah itu, jalan hidup Sa'ad berubah. Mengabdi dan berjuang untuk Islam adalah pilihannya. Dalam waktu yang singkat ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Saat Rasulullah SAW harus perang di Badar, Sa'ad yang mewakili orang-orang Ansar memberikan sikap dan dukungan yang tegas. Pada perang Uhud yang bergejolak, Sa'ad menjadi tameng Rasulullah, tegak berdiri di sisi beliau. Di Khandak, ia turut mempertahankan Madinah mati-matian. Ia terluka terkena panah Hiban bin Qais al-Arakah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merawat Sa'ad di kemah Rufaidah agar memudahkan beliau untuk menjenguknya. Pada saat itu Madinah dikepung dan tiba-tiba orang-orang Yahudi dari kaum Bani Quraizah berkhianat. Mereka turut bersekutu dengan Quraisy, padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Setelah kemenangan di Perang Khandak, Rasulullah langsung mengadakan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraizah yang telah berkhianat. Setelah 25 hari, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraizah menyerah. Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya sendiri. Maka Sa'ad bin Mu'az yang disepakati dan Rasulullah menyetujui. Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburuk, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku, sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraizah." Sa'ad bersikap tegas, ia memutuskan,
Hukumannya adalah para laki-laki dewasa dibunuh, para wanita dijadikan tahanan dan harta mereka dibagi rata. Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau telah menghukumi dengan apa yang ada di atas langit. Sesudah itu, hari-hari Sa'ad adalah penantian menuju keabadian. Ia memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesyahidan. Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah. Beliau berdoa untuk Sa'ad, "Ya Allah, sesungguhnya saat ini telah berjuang di jalan-Mu. Maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya." Saat ingin hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah yang mulia. Ia pun mengucap salam, "Assalamualaikum, ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya mengakui bahwa Anda adalah Rasulullah." Rasulullah memandang wajah Sa'ad lalu berkata, "Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr." Dan Sa'ad pun pergi menuju keabadian, menghadap Ilahi. Orang-orang berduka cita dan berkabung. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, kematian Sa'ad telah membuat aris Allah terguncang." Dalam Musnad Ahmad nomor 14258, telah bercerita kepada kami, Abdus Hamad, telah bercerita kepada kami, Hamad, dari Humaid, dari Abu Al-Mutawakil, dari Jabir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melewati seorang wanita, lalu ia menyembelihkan kambing dan membuat makanan untuk mereka. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah membuat makanan untuk kalian, silakan datang dan santaplah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya datang dan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, tidak memulai hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai terlebih dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu suapan namun tidak bisa menelannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah kambing yang disembelih dengan tidak seizin pemiliknya." Wanita itu berkata, "Wahai Nabiullah, kami tidak malu dari keluarga Sa'd bin Mu'adz dan mereka juga tidak malu dari kami. Biasa kami mengambil hartanya dan mereka juga biasa mengambil hartaku." Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe.